Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kasih, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan agar firman-Mu itu Tuhan masuk ke dalam roh kami. Agar kami Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau telah memberikan hari yang baru. Kami percaya juga Engkau beserta dalam kami untuk menyelesaikan hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Nats kita atau renungan kita pada pagi ini berjudul Mencintai Diri Sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Dengan kata lain, manusia di akhir zaman ini akan mencintai dirinya sendiri dan kurang atau bahkan tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain yang memerlukan. Segala sesuatu diukur melalui uang karena mereka sudah menjadi hamba uang. Orang yang punya kedudukan saling sikut mencari simpati dari masyarakat dan mengorbankan masyarakat lainnya. Yang penting ia mendapat kedudukan. Yang penting dia dapat menimba keuntungan besar serta hidup yang nyaman. Kita bisa melihat kerusuhan-kerusuhan yang lalu yang terjadi di negara kita, yang menelan banyak korban jiwa merupakan akibat hasutan-hasutan oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan diri sendiri dan tidak mau kasusnya dibongkar. Inilah tindakan mencintai diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Begitu keras firman Tuhan pada hari ini. Manusia kelemahannya sering lupa dan tidak percaya bahwa hidupnya di dunia ini adalah sementara. Dia hanya adalah sebagai perantau yang harus mempertanggungjawabkan semua nanti apa yang dia lakukan kepada Allah. Manusia merasa dirinya hidup beribu tahun. Tetapi dengan jelas Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Karena kami tahu bahwa jika kemah kami, tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sangat jelas sekali.
Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Jadi hidup kita itu sementara. Kita itu hanya ada di shelter yang nanti tujuan utamanya adalah bersama Bapa di surga. Ini adalah tempat penampian Bapak Ibu. Mengapa Anda tidak mengusahakan, mengutamakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis didengar oleh Sang Pencipta itu di dalam dunia ini? Bukannya menjadi hamba uang, bukannya menyikut sana-sini, menghancurkan orang demi diri sendiri, menghalalkan segala cara dengki, iri hati, dan dendam. Sekali lagi Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Perumpamaan orang kaya yang bodoh. Tetapi Allah berfirman, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah semua ini? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, hidup kita bukan untuk diri sendiri. Tuhan menaruh kita, Tuhan mempunyai tujuan untuk kita hadir di tengah-tengah manusia ini menjadi berkat bagi sesama. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita pada waktu kita sedang giat-giatnya ada di rumah ibadah, menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi seorang penetua dan seorang pendeta. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, nyalah daripadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena banyak pada hari-hari akhir, kata Tuhan ya, banyak orang yang dapat mengusir setan demi nama Tuhan. Bernubuat demi namaku. Dan mengadakan banyak mujizat demi namaku juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kita juga seperti itu? Banyak kita seperti itu. Bukan datang dari dalam hati, tapi untuk nama kita, untuk menenangkan diri sendiri. Karena kita selalu banyak melakukan hal dosa, sehingga kita berusaha mengambil peran di gereja, menjadi penutua, bahkan menjadi pendeta, untuk memberikan keseimbangan dalam diri kita sendiri, bukan kita berikan kepada orang lain. Saya punya rekan kerja yang demikian, pemilik perusahaan, dua perusahaan, mereka menjadi pebisnis yang sukses, tetapi mereka juga menjadi seorang pendeta, bahkan mendirikan sekolah teologi. Tapi setelah saya selidiki apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk mengimbangi hidup mereka yang penuh dengan gejolak dalam jiwa bisnis, dan mereka bisa mengaminkannya, bisa memaafkannya melalui dia menjadi seorang pendeta. Menenangkan dirinya sendiri. Tuhan bukan mau seperti itu. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Melalui apa yang kita kumpulkan. Kita berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan karyawan kita. Sehingga karyawan itu dapat merasakan damainya, merasakan sukacitanya apa yang kita peroleh bersama itu. Bukan untuk menenangkan diri sendiri. Tuhan akan mengatakan, menyala engkau, aku tidak mengenal engkau, engkau yang pembuat kejahatan. Itulah manusia yang hidup di akhir zaman.
Tuhan berfirman bahwa kejahatan akan semakin merajalela dan semua itu akan terjadi. Iblis akan bekerja lebih giat lagi mencari orang-orang yang mau ditaklukkan di bawah kekuasaannya. Orang percaya yang kurang waspada akan ditelannya. Mereka akan dibutakan, ditipu sehingga mencari keuntungan untuk diri sendiri dianggap hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Malah mereka menganggap bahwa mereka telah berlaku cerdik seperti ular. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman pada pagi ini mengatakan, mungkin Anda pun hidup di tengah-tengah orang yang tidak lagi peduli dengan orang lain. Tetapi ingatlah bahwa kita lahir dari dunia ini, kita adalah anak-anak terang dari Allah yang selalu bercahaya, bertujuan menjadi berkat buat sekitar. Di mana ada sifat kepentingan diri sendiri yang berlebihan, kita tetap membagikan kasih kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Cintailah yang lain sebagaimana Anda mencintai diri sendiri, dan janganlah menjadi hamba uang. Hanya dengan berlaku demikianlah, maka Anda akan berkenan kepada Raja Allah Tuhan yang kita nantikan itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduanku, agar aku tidak mengasihi diriku sendiri secara berlebihan, dan hanya memikirkan kepentingan diriku sendiri. Diriku sendiri. Ajari aku setiap hari untuk lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesamaku. Seperti yang sudah Engkau lakukan. Jangan biarkan kebiasaan dunia ini mengelabui aku, tetapi biarlah aku selalu waspada, mawas diri. Demi nama Tuhan Yesus, Allah Tuhanku, bantu aku Tuhan. Amin. Mementingkan orang lain adalah ciri orang yang bertuhankan Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya. Lakukanlah berkat-Mu bagi sesamamu. Mumpung masih ada kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.